Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah wa sekalian di subuh hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian ilmu syar'i ya, rutin di hari Kamis dan Jumat. Insyaallah kita peruntukan untuk level menengah ya, tawasid, yaitu di hari Jumat ini bergantian kaji tafsir dan syarah hadis ya. Tafsirnya kita membahas dua tafsir, itu tafsir Ibnu Juzai dan Ibnu Katsir. Dan sekarang masih di tafsir Ibnu Katsir ya. Lanjutan ayat 3. Sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada yang gaib ya, alladzina yu'minuna bil gaib. Sekarang dilanjut ke wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat. Ya, jadi ini termasuk sifat ya orang-orang yang bertakwa itu. Yang berikutnya adalah mendirikan sholat ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ya, qala mu'alif ya, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Abbasin ya, Ibnu Abbas berkata, wa yuqimuna shalat, yang dimaksud dengan wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat itu ay yuqimuna sholata bi furudiha. Mereka mendirikan salat ya dengan kewajiban-kewajibannya. Maksudnya hal-hal yang wajibnya dalam salat, atau disebut juga rukun-rukun salat. Ya, melaksanakan rukun-rukunnya. Ya, dalam riwayat lain ya, dari riwayat Dhahak, wa qala Dhahak an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, iqamatus sholati itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal khusyu'i wal iqbali 'alaiha fiha. Mendirikan sholat adalah menyempurnakan ruku, sujud, tilawah, ya, khusyuk, dan menghadap ya kepadanya ya, fiha, di dalamnya. Ya, jadi ini menunjukkan kata iqamah, mendirikan ya. Di situ ada makna yang lebih ya, tidak sebatas melaksanakan ya atau asal melaksanakan gitu ya. Jadi mendirikan sholat itu menunjukkan ya dia betul-betul ya dilaksanakannya dengan semaksimal mungkin ya, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas di sini, menyempurnakan ruku ya, karena memang ada apa harus ada tumaninah ya. Tumaninah juga di antara rukun. Dalam melaksanakan ruku ya tidak bisa hanya sebentar begitu langsung bangkit lagi. Jadi ada tumaninah ya, ada kadar tumaninah ya di dalam pelaksanaannya. Ya, baik itu ketika ruku ya, sujud, dan juga ketika tilawah ya, tilawah, karena dalam sholat ada tilawah, membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah ya yang merupakan rukun, ataupun membaca surat ya yang merupakan termasuk sunnahnya ya. Wal khusyu, nah ini juga kadar minimal ya khusyuk gitu ya, itu kan yang wajibnya.
Gitu. Karena orang yang melaksanakan sholat tidak dengan kehusyuan, ya, maka dia akan celaka, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya, ya. Begitu lalai dari sholat bisa menunda-nunda waktunya sampai habis, gitu ya, waktunya. Dan juga bisa lalai terhadap penghayatan, ya, dari sholat itu. Ya, kalau orang yang tidak khusyuk dalam sholat, ya berarti dia lalai di dalam pelaksanaannya itu. Ya, misalnya pikirannya sibuk, ya, dengan yang lain, dengan keduniaan, tidak berfokus pada sholat. Padahal kehusyuan itu sebagaimana diterangkan oleh Imam Ghazali, ya, dalam Ihya Ulumuddin, mencakup 3 makna, ya. Yang pertama adalah hudurul qalbi, gitu, hadirnya hati, hadir, gitu ya, hati, gitu ya, merasa ada kesadaran bahwa dia itu sedang sholat, sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Yang kedua, tafahum lima anil kalam, memahami apa yang dibaca di dalam sholat, makna khusyuk itu. Jadi kalau misalnya pikirannya kepada yang lain, tidak berfokus kepada apa yang dibaca, memahami yang dibaca, ya, ini adalah tidak khusyuk. Jadi yang kedua, makna khusyuk itu adalah memahami apa yang dibaca. Makanya harus betul-betul dipahami, diilmui, ya, bacaan-bacaan sholat itu agar kita paham. Yang ketiga, makna khusyuk itu adalah asy'uru bi azamatillahi, gitu ya, wa ihqari nafsi. Jadi merasakan keagungan Allah dan hinanya diri, gitu ya. Hinanya diri kita di hadapan Allah. Kan sejak dimulai sholat saja kita sudah mengatakan Allahu Akbar, gitu, Allah Maha Besar. Artinya kita harus meninggalkan semua hal, ya, tentang keduniaan ini. Pikiran kita, ya, menunda selama sholat itu untuk berfokus kepada Allah, karena Allah Maha Besar, semuanya kecil. Ya, jadi itu kehusyuan. Makna daripada khusyuk itu. Wal iqbal alaiha, menghadap, ya, kepadanya, kepada sholat itu. Jadi betul-betul menjadi apa yang dituju, gitu ya. Kadang orang datang untuk melaksanakan sholat, ya, atau ke masjid, ya, itu sudah, ya, baru saja datang tapi dia sudah berniat ingin segera selesai, gitu, sholatnya itu. Jadi dia tidak betul-betul menuju kepada sholat untuk menikmati sholat itu. Ya, datang sholat tetapi, ya, sudah berkeinginan untuk segera selesai, ingin terburu-buru, ya, agar segera selesai daripada sholat. Padahal butuh kepada tumanina, ya, ketenangan, merasa tentram dengan sholat. Makanya sholat itu dijadikan sebagai kebahagiaan, sebagai penyejuk mata, ya, sebagaimana Rasulullah SAW juilat sholat, ya, qurrata ain, ya, qurrata ainin li bis sholat. Makanya beliau menyuruh kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, ya, tentramkanlah kami dengan sholat, ya, ketika menyuruh untuk qomat, itu ya. Artinya merasa ada ketenangan, ketentraman dengan sholat itu. Jadi ini makna iqamatu sholat, mendirikan sholat. Jadi tidak hanya asal melaksanakan. Waqala Qatadah, dan Qatadah berkata, iqamatus sholati al-muhafazatu ala mawaqitiha.
menjaga waktu-waktunya ya, karena masing-masing sholat ada waktunya. Ini apa? Dalam Al-Qur'an, dalam ayat disebutkan eh? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sungguhnya sholat itu ya kewajiban bagi orang-orang beriman ya, yang diwajibkan dengan ditentukan waktunya. Jadi ada waktu-waktu sholat. Nah ini kebetulan sudah kita pelajari ya dalam pelajaran fikih ya, di syarah matan Abu Suja kita sudah sampai ke pembahasan waktu-waktu sholat. Di situ dijelaskan ya mana awal waktunya, mana akhir waktunya. Betul-betul menjaga. Dan yang lebih utama di awal waktu. Wa wudu'iha, dan wudunya. Ya, kalau wudunya tidak benar, ya tidak sempurna, tidak sah misalnya, maka akan mengakibatkan sholatnya pun tidak sah. Ini adalah syarat. Wa ruku'iha, ya ruku'nya, wa sujudiha, dan sujudnya. Wa qala Muqatil ibnu Hayyan, iqamatuha al-muhafadzatu ala mawaqitiha. Menjaga waktu-waktunya, wa isbagut tuhuri fiha, ya, dan menyempurnakan bersuci padanya. Ya, jadi betul-betul dalam bersuci diperhatikan ya agar bisa sah ya minimal begitu. Watamamu ya ruku'iha, dan kesempurnaan rukunya, wa sujudiha, sujudnya, wa tilawatil Qur'ani fiha, ya tilawah Quran padanya, wa tasyahudi, tasyahud ya, tasyahud awal, tasyahud akhir. Walaupun tasyahud awal itu hukumnya sebagai sunnah ya, itu disebut dengan abad, yang kalau terlupa harus sujud sahwi. Kalau tasyahud akhir hukumnya wajib ya, rukun. Salat ala Nabi ya, salawat kepada Nabi SAW ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu termasuk rukun wajib ya, salawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud akhir. Fahadza iqamatuh, dan inilah mendirikan sholat itu, menegakkan sholat. Wa qala Ali ibnu Abi Talhata wa ghairuhu an Ibni Abbas wa mimna. Ini kemudian menjelaskan yang berikutnya ya, kita untuk mendirikan sholat sudah jelas ya. Kemudian dilanjut ke kata berikutnya, yaitu menunaikan zakat, atau di sini disebutkan infak. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka meninfakannya. Ya, nah di sini Ibnu Abbas menafsirkan qala zakatu amwalihim. Ya, zakat harta mereka. Berarti infak yang wajib ya, yaitu zakat. Di antara infak ini yaitu zakat. Wa qala Sudi an Abi Malik wa an Abi Shalih an Ibni Abbas wa an Murrah ya an Ibni Abbas wa an unasin, ya dari sekelompok orang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mimma razaqnahum yunfikun qala hiya nafaqatur rajuli ala ahlihi. Nafkahnya seorang laki-laki ya terhadap keluarganya. Ya, jadi pemimpin di keluarga yang menanggung nafkah ya, yang wajib baginya ya, nah itu dia menunaikannya terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Nah, bisa menginfakkan di sini bermakna nafkah, ya, memberikan nafkah gitu ya, seorang kepala keluarga ya kepada keluarganya. Wa hadza qabla an tanzilaz zakatu. Ya, dan ini sebelum turunnya zakat, maksudnya turunnya kewajiban zakat.
Ya, turunnya kewajiban zakat. Jadi kalau ini dipahami berkaitan ketika belum turun kewajiban zakat, ya maka infak yang wajib itu ya adalah nafkah gitu ya kepada keluarga. Wahada Juwaibir apa waqala Juwaibir anidohak kana tinafakot kurubatin. Nafkah-nafkah itu merupakan kurbah ya, bentuk ibadah ya taqarrabuna biha ilallah yang mereka mendekatkan diri kepada Allah ala qadri maisaratihim ya sesuai dengan kemudahan yang mereka dapatkan wajuhdihim dan kesungguhan mereka hatta nuzilat faraidut shadaqati sampai turun kewajiban sedekah maksudnya zakat. Nah, zakat itu adalah sedekah yang wajib. Sabu ayatin fi surati Baro'ah. 7 ayat dalam surat Baro'ah ya, maksudnya Taubah. Mimma yudkaru fihinna shadaqat ya, di antara yang disebutkan di dalamnya sedekah uhunna nasikhatil musbatat. Itulah yang menasah yang ditetapkan. Ayat-ayat apa tentang kewajiban zakat itu. Wa qala Qatadah ya wa mimma razaqnahum yunfikun fa anfaqu mimma ataakumullah. Fa anfiqu berarti ya ini perintah. Maka infakkanlah dari apa yang Allah berikan kepada kalian hadhil amwal. Ya, harta-harta ini awari ya baik itu hariah ya apa namanya pinjaman-pinjaman wadai eh, apa wadiah itu ya titipan yang indaka yang ada padamu ya ibnu Adam wahai ibnu Adam yushaku antufariqoha ya karena hampir apa dekat waktunya kamu meninggalkannya berpisah darinya ya, berpisah dari harta itu ya maksudnya meninggal gitu jadi segera infakkan hartamu itu sebelum kamu berpisah dengan harta itu meninggalkan harta itu. Wahtaro Ibnu Jaririn annal ayata ammatun fi zakati wa nafaqat. Imam Ibnu Jarir atau Bari ya memilih bahwa ayat ini umum ya mencakup zakat dan nafkah. Gitu. Fa'inahu qala sesungguhnya dia berkata wa aula takwil di sini maksudnya tafsir ya. Penafsiran yang lebih utama wa haqquha dan yang lebih tepat ya bisifatil qaumi ya dengan mensifati ya menyebutkan sifat kaum maksudnya kaum yang beriman ini an yakunu li jami'il lazimi lahum ya mereka pada setiap yang wajib bagi mereka lazim ya lazim itu artinya wajib ya fi amwalihim pada harta mereka muaddin mereka menunaikannya ya zakatan kana zalika au nafaqatan baik eh, infak itu berupa zakat ya atau nafkah ya man lazimatun nafaqatuhu yang ia diwajibkan memberikan nafkah kepadanya ya min ahlin baik itu keluarga au iyalin ya atau iyal juga keluarga artinya kerabat ya wa ghairihim dan selain dari mereka mimman tajibu alaihim nafaqatuhu bil qarabati wal milki wa ghairi dzalika ya dari orang yang wajib atasnya memberi nafkah kepada mereka ya baik karena hubungan kekerabatan atau wal milki di sini maksudnya hamba sahaya ya. Jadi ada kalau orang memiliki hamba sahaya dia wajib memberi nafkah hamba sahaya itu.
Dan yang selain itu, li'anna Allah Ta'ala amma wasfahum wa madahahum bidzalika. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala secara umum ya menyebutkan sifat mereka dan pujian mereka dengan hal itu. Jadi mereka dipuji ya orang-orang beriman ini dengan sifat ya mendirikan sholat dan menginfakkan. Kata min itu kan mimma rozaknahum, dari min di situ menunjukkan makna tab'id gitu ya, sebagian. Jadi sebagian yang kami berikan rizki kepada mereka. Ya tidak semua ya, tidak semua yang harus diinfakkan ya, zakat itu ya hanya sebagian kecil ya, bahkan ukurannya sebetulnya kecil ya. Zakat itu rata-ratanya 2,5% saja. Ya, tidak banyak. Nafkah kepada keluarga juga sebagian dari harta. Ya, jadi tidak apa namanya, misalnya seorang suami, seorang kepala keluarga tidak harus semua hartanya dia berikan kepada keluarganya ya, karena yang wajib itu sebagian, yang penting memenuhi ya kebutuhan dengan sesuai dengan standarnya ya. Karena dalam ayat ini juga mimma rozaqnahum, atau di dalam ayat yang berkaitan dengan nafkah ya secara khusus surat An-Nisa itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya kan. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan bima faddalallahu apa? Dikarenakan karunia yang Allah berikan kepada mereka wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari harta mereka. Min itu menunjukkan tab'id, sebagian. Jadi dari sebagian harta mereka, ya tidak seluruhnya. Wa kullu minal infaqi wa zakati mamduhun bihi mahmudun alaih. Setiap dari infak dan zakat ya semuanya itu terpuji ya, mamduh dan mahmud ya, artinya sama, terpuji. Cuman kalau mahmud lebih lagi ya keterpujiannya daripada mamduh, makanya alhamdulillah ya, tidak al-madhu gitu ya, tidak al-madhu lillah tapi alhamdulillah. Qultu, aku katakan, kata Ibnu Katsir, jadi biasa ya Ibnu Katsir itu menukil pilihan ya yang dilakukan oleh Ibnu Jarir atau Bari, karena tafsir yang paling awal, yang paling bagus, ya, sistematis, dan juga memilih ya di antara berbagai pendapat ya dari penafsiran sebelumnya ya. Itu tafsir atau Bari begitu ya. Lalu kata Ibnu Katsir ya, kultu, aku katakan, kasiron ma yakrinullahu ta'ala baina sholati wal infaqi minal amwali. Ya, itu sering ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berbarengan, menyandingkan antara sholat dan infak ya dari harta. Ya, dalam ayat lain kan waqimus sholata wa atuz zakah. Selalu disandingkan antara sholat dan zakat. Ya kan, kenapa? Fa inna sholata haqqullahi wa ibadatuhu. Karena sholat itu adalah hak Allah dan ibadah kepada Allah. Bentuk ibadah kepada Allah secara istilah kita secara vertikal begitu ya, kepada Allah ya, hak Allah salat itu. Wa huwa wa hiya mustamilatun ala tauhidihi ya, karena dalam salat itu juga mencakup mentauhidkan Allah ya, beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah semata dalam salat itu. Dalam Al-Fatihah kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan tauhid. Wasana'i alaihi ya, memujinya, wa tamjidihi, memuliakan, wal ibtihali ilaihi ya, dan apa namanya, berlindung kepadanya, mohon pertolongan ya, wa du'aihi ya, berdoa kepadanya, wa tawakkuli alaihi, tawakal kepadanya. Itu sholat.
Wal infak, sedangkan infak ya huwa al-ihsanu ilal mahlukin adalah berbuat baik kepada makhluk binaf'il muta'addi ilaihim dengan manfaat yang apa namanya bisa diberikan kepada mereka. Ya. Wa awlan nasi bidzalika, dan utama ya utamanya manusia dengan hal itu, dengan infak itu adalah al-qurubat. Al apa korobat, ya al korobatu kerabat-kerabat, wal ahlun keluarga, ya wal mamalik ya dan hamba sahaya, sumal ajanim kemudian orang asing ya maksudnya yang bukan termasuk keluarga. Faqulu minan nafaqatil wajibati, setiap nafkah yang wajib, wa zakatil mafrudati, dan zakat yang diwajibkan, dahilun fi qoulihi ta'ala, masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Begitu. Jadi Ibnu Katsir menguatkan pilihan dari Ibnu Jarir at-Tabari yang bahwa ayat ini mencakup umum, baik itu berkaitan dengan zakat ya ataupun dengan nafkah yang wajibnya itu. Ya, karena memang surat Al-Baqarah ini kan adalah awal ya, yang paling awal turun di Madinah, dan tidak lama ya setelah itu kemudian ada kewajiban zakat ya di tahun kedua ya, Hijriah. Dan beliau mengatakan tadi Allah selalu menyandingkan ya sholat dan zakat atau infak ya, karena infak itu adalah apa namanya horizontal ya kepada sama manusia. Itu ada hak orang lain ya pada harta kita itu. Makanya kan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau memerangi orang yang memisahkan antara zakat dan sholat. Ya, ketika menganggap zakat sudah tidak wajib ya ketika Rasulullah SAW tidak ada. Nah, itu kan diperangi oleh Abu Bakar ya. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, yaitu bersama-sama dengan memerangi orang-orang yang murtad ya dari Islam. Begitu, karena zakat itu adalah ya ada hak di situ. Hak harta ya hakul mal. Makanya ketika Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau memerangi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah? Ya, mereka hanya menolak membayar zakat. Ya, ketika apa disebutkan hadis itu kan apa namanya dikatakan illa bihaqil Islam, itu kecuali dengan hak Islam. Itu mereka. Nah, zakat itu adalah hak harta kata Abu Bakar. Maka mereka layak untuk diperangi. Oh, jadi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ya walihada sabata fi sahihain, oleh karena itu ya ada apa namanya dengan riwayat yang kuat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW qol, bahwa Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, ya 5 rukun, ya syahadati alla ilaha illallah, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya ini dalam riwayat lain dengan syahadat wa anna Muhammad Rasulullah ya. Wa iqamis shalah, ya mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, shaum Ramadan, saum Ramadan, wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Wal hadis fi hadza katsira, hadis-hadis dalam hal ini banyak tentang rukun Islam itu ya. Wa aslu sholah, ya kemudian Ibnu Katsir membahas tentang makna sholat ya, asal dari kata sholat itu fi kalamil Arab, dalam perkataan orang Arab itu adalah ad-du'a, doa ya, atau juga ad-du'a bil khair, mendoakan kebaikan.
ya seperti apa dalam ayat juga kan washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan sholat di situ maksudnya berdoalah untuk mereka, ya orang yang apa membayar zakat itu. Qala al-A'sya, ya al-A'sya berkata dalam bait syairnya, laha harisun la yabruhu dahru baitaha wa in dhubi wa in dzabahat, ya harusnya bukan dzubihat. Shalla 'alaiha wa zamzama. Ya, perempuan itu memiliki penjaga yang tidak meninggalkan rumahnya sepanjang waktu. Jika perempuan itu menyembelih hewan, ya, maka penjaga itu sholat. Nah, di sini ada kata sholat. Sholat di sini maknanya adalah berdoa. Jadi ini untuk apa namanya, sebagai bukti bahwa sholat secara bahasa artinya doa. Ya, berdoa untuknya wa zamzama, dan dia apa mengucapkan kata-kata yang kurang jelas. Wa qabala harrihu fi danliha, dan dia itu diterpa ya oleh angin di tendanya, wa shalla ala danniha wartasama, ya, dan dia berdoa ya atas apa namanya tendanya itu ya ketika diterpa oleh angin, ya. Jadi intinya ini ada kata shalla di sini yang bermakna doa. Ansyadahuma Ibnu Jarir mustashhidan ala dzalik. Ibnu Jarir at-Tabari menyenandungkan, ya, menyebutkan bait syair ini sebagai beliau menjadikannya bukti, ya, menjadikannya syahid terhadap hal itu. Wa qala al-akhar wa huwa syaidan, ya, yang lainnya berkata yaitu bait Asya juga, ya, taqulu binti wa qad qarrabtu murtahilan ya rabbi jannib, ya, jannib ini harusnya jannib abil awsaba wal waja'a, ya alaiki mislul ladzi shallaiti fagatamidi, ya, nauman fa inna lil janbil mar'i mudtaji'an. Ya, anak apa putriku berkata, sungguh telah dekat ya aku, ya, waktuku untuk pergi, ya. Nah, dia berdoa, ya, putrinya itu, ya Rob, wahai Rob, jauhkanlah ayahku itu dari musibah dan sakit, ya, alaiki, ya, kata ayahnya, untukmu seperti apa yang kamu doakan. Jadi ada kata sholaiti, maknanya da'auti, kamu dakwahkan. Ya, faktamidi, maka pejamkanlah matamu, nauman, untuk tidur. Jadi jangan khawatir ya malam hari itu karena punggung atau lambung, ya, seseorang itu perlu untuk dibaringkan, ya, perlu untuk tidur. Yaqulu alaika mina doa, alaiki, dia berkata, ya, atasmu dari doa seperti yang kamu berdoa untukku. Ya, mina doa mislu ladzi da'aitihi yahli. Wahada zahir, ini jelas. Sumastu milati sholat. Nah, itu secara bahasa itu jelas ya menunjukkan makna doa. Kemudian sholat itu digunakan di dalam syariat fidatir ruku'i was sujudi wal af'alil mahsusati, ya, pada yang memiliki ruku, sujud, dan pekerjaan khusus fil awqatil mahsusati, pada waktu-waktu yang khusus, bi syurutihal ma'rufah, dengan syarat-syarat yang dikenal, wasifatiha, sifat-sifatnya, wanwai hal masyru'atil masyurati, dan macam-macam yang disyariatkan dan yang terkenal. Ya, jadi ketika ini sudah menjadi istilah dalam syariat, ya, tentu tidak bisa dipahami hanya dengan makna bahasa, ya. Jadi ketika disebut aqimus sholat, dirikan sholat, yuqimuna sholat, mereka mendirikan sholat, begitu ya. Maksudnya adalah sholat yang khusus. Ya, yang ketika itu disebut itu kan masih mujmal, belum jelas.
Ya, bagaimana untuk memperjelasnya? Ya harus diterangkan oleh syariat sendiri. Maka Nabi SAW menjelaskan dengan perbuatan beliau ya yang disebut sholat itu seperti apa. Ya kan? Wa qala Ibnu Jarir wa aro anna sholatal mafrudata sumiyat sholatan. Sholat yang wajib ini dinamakan sholat li'anna musalli yata'arradu listinjahi talabatihi min sawabillahi bi amalihi ma'ama yas'alu rabbahu min hajatihi. Ya, karena orang yang sholat itu dia menyodorkan ya dirinya untuk mendapat keberhasilan, keberuntungan, istinjah ya dari permintaannya dari pahala dari Allah dengan amalnya. Ya, disertai dengan dia memohon kepada Allah untuk kebutuhannya. Ya, jadi kenapa sholat dinamakan sholat ya karena di dalamnya mengandung doa gitu ya, mengandung munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila dan ada yang mengatakan hiya mustaqqatun minal sholawain. Ya dia mustaq diambil dari kata sholawain ya idza taharaka fi sholat inda ruku. Sholawain itu huwa huma irqan yamtaddan minaz zuhri hatta yaktanifa ajbad janabi. Ya, jadi dua urat yang kalau sholat itu jadi dia digerakkan. Dua urat itu khususnya ketika ruku. Ya, yaitu dua urat yang memanjang dari punggung sampai ke tulang ekor. Ya, makanya ketika ruku itu jadi bergerak gitu ya. Sholawain itu ya. Wa min husumya musalli wa huwa tsani lisabik fi halbatil hoili. Ya, dan diantaranya juga dinamakan musalli atau ya musalli wa huwa tsani lisabik. Dia adalah yang kedua yang berlomba ya dalam hal batil khairi mungkin mengambil susu mungkin ini halib dari kuda ya tetapi ini lemah ya wa fihi nazar ya dia perlu ditinjau ulang artinya pendapat itu lemah ya pendapat itu lemah. Wakil dan ada juga yang mengatakan ya mustaqatu minas sholat ya itu diambil dari kata sholat wa huwal mulazamah. Ya, sholat itu artinya mulazamah lisyai ya terhadap sesuatu min qaulihi ya termasuk dari firman Allah taala la yaslaha ya la yaslaha ilal asqa gitu ya. Tidak masuk ya bisa diartikan masuk tapi maksudnya mulazamah selalu ada di situ ya yalzamuha wa yadumu fiha ilal asqa. Jadi dari kata sholat ya ada yang mengatakan wakila mustaqatun min tasliyatil khosyabati finari li tuqawama. Dan ada juga yang mengatakan dia diambil dari kata tasliyatil khosyabah memasukkan atau mendawamkan ya khosyabah kayu ya di dalam api untuk diluruskan ya dikuatkan mungkin ya kama annal musalli yuqawimu iwajahu bis shalah sebagaimana seorang orang yang sholat itu meluruskan kebengkokannya dengan sholat maksudnya meluruskan akhlak buruknya gitu ya memperbaiki akhlaknya ya dengan sholat ya jadi ada korelasi dengan
makna secara bahasa ya daripada sholat itu, yaitu sebagaimana dalam ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, wala zikrullahi akbar, dan dia adalah benar-benar zikir kepada Allah yang paling besar. Jadi sholat bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini menunjukkan sholat bisa memperbaiki ya atau meluruskan kebengkokan ya seseorang. Wastiqaquha mina doa. Nah, sedangkan berasal ya kata itu dari doa secara bahasa, ashahu wa asharu, itu lebih sahih dan lebih populer. Jadi secara sering ya disebut bahwa sholat itu secara bahasa asal mananya doa. Kalau mana-mana lain bisa saja mungkin benar tapi tidak terlalu populer. Ya, begitu. Nah, itu pembahasan tentang makna sholat. Wa amma zakatu fa sayatil kalamu alaiha fi maudihi insyaallah. Adapun zakat akan datang pembicaraannya pada tempatnya insyaallah. Ya, jadi itu tafsir dari ayat 3 ya dari surat Al-Baqarah ya. Insyaallah karena ini uraiannya cukup panjang ya dalam Ibnu Katsir, kita sedikit-sedikit untuk mengambil faidah-faidah ya di dalamnya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.